Saya Andi Mulia Islamia selaku moderator dari kelompok 3 serta rekan saya Nurnisa Ahmad, Rizka Patintingan, dan Dimas Pramudia. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil review buku dan audit keamanan jaringan. Next. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu identitas buku. Buku yang kami review berjudul Spam dan Hijacking Email yang ditulis oleh Rahmat Saleh. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta pada tahun 2006 menggunakan bahasa Indonesia dan merupakan edisi pertama dengan jumlah 84 halaman. Adapun beberapa topik pembahasan dari buku yang kami review yaitu yang pertama hijacking email, yang kedua pemalsuan email, penyusupan virus melalui email, spam, mail bomb, dan mail relay. Nah, buku ini membahas mengenai keamanan email termasuk berbagai ancaman seperti spam, hijacking, mail bomb, dan pemalsuan email. Selain itu, buku ini juga mengulas cara-cara melindungi sistem email dari ancaman tersebut, seperti pengaturan server, filtering, penggunaan antivirus, serta pengaturan hukum terkait pengiriman email komersial. Tujuannya adalah agar pengguna dan administrator email dapat memahami risiko dan langkah-langkah pencegahan agar sistem komunikasi melalui email tetap aman dan terpercaya. Selanjutnya akan dibahas oleh Dimas Pramudia. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Kali ini saya akan membahas tentang masalah keamanan sistem email. Yang pertama itu ada hijacking, yang dimana hijacking adalah tindakan menyusup ke dalam sistem email atau mengendalikan akun email orang lain tanpa izin. Yang kedua itu ada pemalsuan email. Nah, pemalsuan email ini adalah proses membuat dan mengirim email dengan header dan identitas yang palsu sehingga korban akan tertipu. Yang ketiga itu ada penyusupan virus melalui email. Penyusupan email adalah kegiatan menyusupkan email palsu atau tidak sah ke dalam sistem komunikasi melalui email. Next. Nah, selanjutnya itu ada spam. Spam adalah komunikasi elektronik yang tidak diinginkan dan seringkali bersifat mempromosikan penipuan atau hoax yang dikirim secara massal tanpa izin dari penerima. Yang selanjutnya itu ada mail relay. Mail relay adalah kegiatan mengirimkan email dengan menggunakan server mail milik orang lain. Dan ada pun juga mail bomb, yang dimana mail bomb adalah kegiatan mengirim email secara berulang-ulang dan bertubi-tubi ke satu tujuan tertentu dengan tujuan membuat mailbox penerima menjadi penuh dan tidak dapat menerima email baru. Next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari buku yang kami bahas yaitu yang pertama kelebihannya sistem filtering dan blacklist dapat mengurangi spam dan mail relay yang berbahaya. Deteksi mail bomb membantu mencegah overload server. Yang ketiga itu enkripsi email seperti PGP meningkatkan kerahasiaan komunikasi. Adapun juga kekurangannya yaitu rutin memperbarui antivirus, firewall, dan blacklist. Edukasi pengguna agar berhati-hati saat membuka email dan attachment mencurigakan. Filter otomatis tidak selalu efektif dan berpotensi salah blokir. Attachment berbahaya dapat menyebarkan virus jika tidak dikontrol. Dan yang terakhir itu penggunaan open relay oleh spammer dapat menyebabkan masuk daftar blacklist. Next. Nah, itulah pembahasan review buku dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dimas Pramudia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Friska Patintingan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membaca mengenai audit keamanan jaringan, yang dimana adapun isinya yaitu profil sistem yang diaudit, tujuan audit, standar dan regulasi yang digunakan, temuan dan evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut, serta penutup. Next.
Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai profilnya. Adapun yang pertama yaitu nama auditor, yaitu dari kelompok 3. Yang kedua, ada posisi atau tim audit. Yang pertama itu Nurunisa Ahmad, yang kedua Friska Patintingan, yang ketiga Andi Maulida Islamia, dan yang terakhir ada Dimas Pramudia. Tanggal auditnya itu 20 November 2025. Nah, nama organisasi atau unit yang diaudit yaitu kelompok 4 mengenai keamanan jaringan. Profilnya yaitu cakupan audit. Yang pertama, kebijakan keamanan jaringan, infrastruktur IT, aplikasi atau website, kampus, DDoS, atau test server. Next. Nah, adapun tujuan dari audit ini yang pertama yaitu kebijakan keamanan informasi, yaitu memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi, mengidentifikasi kesalahan dalam pengelolaan, efektivitas kontrol keamanan. Yang kedua, infrastruktur IT. Menilai kelayakan dan kondisi infrastruktur IT. Nah, selanjutnya yaitu standar dan regulasi. Yang pertama yaitu standar dan regulasi yang digunakan, yaitu dengan ISO 27001. Yang pertama yaitu klausul 6, yang dimana perencanaan tindakan untuk mengatasi risiko keamanan informasi. Yang kedua ada klausul 8, yaitu operasi pengendalian operasional keamanan. Yang ketiga ada aneks A.8, yaitu aset manajemen atau pengelolaan aset, sistem, dan data. Yang keempat ada A.9 atau akses kontrol, kontrol akses terhadap sistem dan layanan jaringan. Yang kelima ada aneks A.12, yaitu operation security atau keamanan operasi, termasuk logging dan monitoring. Yang keenam ada aneks A.13, yaitu communication security atau keamanan jaringan dan komunikasi. Yang kedua ada metodologi audit. Yang pertama itu pendekatan audit, meliputi wawancara singkat dengan tim pengembang atau pengelola server, observasi teknis terhadap konfigurasi server Python, dan uji fungsional dan mengakses halaman utama. Yang kedua yaitu alat yang digunakan. Tidak menggunakan alat pengujian, kerentanan teknis khusus. Audit dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung terhadap fungsi website. Yang ketiga yaitu jenis pengujian, yang meliputi pengujian fungsional atau cek tampilan dashboard dan fungsi tombol. Yang selanjutnya pengujian keamanan dasar atau cek batas koneksi, error handling, dan status server. Serta pengujian kepatuhan sederhana terhadap prinsip keamanan jaringan yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Next. Baik, demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Friska. Selanjutnya saya serahkan ke Nurunisa Ahmad. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang temuan dan evaluasi. Yang pertama itu area yang diperiksa, yang terdiri dari kebijakan keamanan informasi, infrastruktur IT, aplikasi atau website, manajemen akses pengguna, keamanan data dan privasi, konfigurasi sistem dan server, proses operasional terkait website. Kemudian temuannya itu yang pertama kebijakan keamanan jaringan. Temuannya itu tidak ada SOP atau DDoS atau Distribute Denial of Service dan panduan monitoring. Kemudian dampaknya tidak siap serangan dan respon terlambat. Kemudian yang kedua itu arsitektur dan infrastruktur jaringan. Temuannya tidak ada load balancing atau rate limit dan segmentasi jaringan. Dampaknya server mudah downtime. Kemudian yang ketiga sistem proteksi dan monitoring jaringan. Temuannya lonjakan paket tidak terdeteksi, tidak ada deteksi real time, dan traffic abnormal tidak
terfilter. Dampaknya, layanan mudah lumpuh dan server overload. Kemudian yang keempat, yaitu kontrol akses jaringan. Temuannya, tidak ada ACL atau autentikasi berlapis. Dampaknya, trafik berbahaya mudah masuk. Kemudian yang kelima, keamanan server dan layanan. Temuannya, tidak ada rate limiting dan mitigasi SYN atau UDP flood. Kemudian dampaknya, server mudah crash. Selanjutnya, keenam yaitu konfigurasi firewall atau router dan server. Temuannya itu firewall tidak punya filtering DDoS atau distribute denial of service, dan router tidak punya rule anti-traffic berbahaya. Dampaknya, serangan volumetric overload jaringan. Kemudian yang ketujuh itu prosedur operasional dan respon insiden. Temuannya, tidak ada prosedur respon insiden dan alur eskalasi. Dampaknya, respon dan pemulihan terlambat. Selanjutnya itu kebijakan keamanan. Yang pertama itu kontrol akses, yaitu tidak menerapkan prinsip less privilege dan ACL belum tersedia, MVA belum diterapkan, dan pembatasan akses perangkat jaringan tidak ada. Kemudian tidak sesuai dengan ISO 27001, Annex A-9 dan NIST SP 80053 atau akses kontrol. Kemudian menyebabkan tingginya risiko akses tidak sah. Selanjutnya keamanan jaringan yaitu tidak ada rate limiting segmentasi jaringan, IDS atau IPS, dan firewall belum menfilter trafik berbahaya. Kemudian monitoring anomali trafik belum diterapkan, tidak sesuai dengan ISO 27001 Annex A-13 dan NIST SP 80053. Jaringan rentan terhadap DDoS atau Distribute Denial of Service dan gangguan operasional. Kemudian analisis log dan pemantauan, yaitu tidak ada sistem logging terpusat, monitoring real time, namun deteksi anomali maupun deteksi anomali. Lonjakan trafik saat simulasi DDoS tidak terdeteksi. Kemudian tidak memenuhi ISO 27001 Annex A-12 terkait pencatatan dan pemantauan operasional. Kemudian risiko meningkat, yaitu insiden tidak terdeteksi dan investigasi sulit dilakukan. Selanjutnya itu rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasinya itu melakukan peninjauan dan pembaruan kebijakan akses, kemudian mengimplementasikan firewall tambahan, kemudian mengaktifkan sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Kemudian yang keempat itu memisahkan jaringan sesuai fungsi. Kemudian yang kedua itu prioritas. Yang pertama, aktivasi 2FA, penggunaan paspor kuat, penguatan firewall atau WAF, dan monitoring login. Kemudian pelatihan keamanan dan penyusupan SOP penanganan phishing. Selanjutnya, evaluasi keamanan berkala, simulasi serangan, dan penggunaan dashboard monitoring jaringan. Selanjutnya itu tindak lanjut. Yang pertama itu langkah perbaikan, yaitu perkuat konfigurasi jaringan seperti firewall, IDS atau IPS, tutup port. Kemudian terapkan 2FA dan paspor kuat. Lakukan update atau patching perangkat jaringan. Kemudian ketiga itu terapkan segmentasi jaringan. Kemudian berikan pelatihan keamanan dasar. Kedua, jadwal tidak lanjut. Minggu pertama dan kedua, penguatan firewall, aktivasi 2FA, paspor kuat, dan pelatihan dasar. Minggu ketiga dan keenam sampai keenam yaitu implementasi IDS atau IPS, WAF, penyusupan SOP insiden, penerapan SSL atau TLS. Kemudian minggu ke-7 sampai ke-8 yaitu simulasi serangan dan evaluasi kontrol keamanan. Selanjutnya penanggung jawab. Tim IT penanggung jawab yaitu terdiri dari 4, yaitu tim IT atau jaringan, konfigurasi firewall, IDS, IPS, 2FA, patching. Kemudian manajemen keamanan informasi,
yaitu monitoring, analisis log, dan scanning. Kemudian manajemen IT, itu pengawasan implementasi. Selanjutnya itu help desk, laporan insiden dan edukasi pengguna. Itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurunisa. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yaitu kebijakan keamanan jaringan, infrastruktur IT, dan aplikasi atau website. Kampus DDoS Test Server saling mendukung untuk menjaga keamanan sistem. Kebijakan keamanan memberikan arahan penggunaan jaringan yang aman. Infrastruktur IT perlu dijaga agar tetap stabil dan terlindungi. Sementara aplikasi DDoS Test Server harus dikendalikan aksesnya agar tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, pengelolaan yang baik pada ketiga aspek ini membantu menjaga jaringan tetap aman dan andal. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.